Sahabat tani, mengapa kondisi pH tanah itu berubah-ubah ya? Seperti halnya terkadang asam, terkadang basa, terkadang netral. Nah, ketiga hal ini di antara asam, basa, dan netral itu sebenarnya memiliki manfaat semuanya. Karena tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, melainkan hal itu bermanfaat. Nah, asam itu apa? Asam itu pH yang rendah. Nah, kalau kita ukur dengan pH meter itu biasanya di angka 3, 4, ya di bawah 6. Kalau basa itu biasanya tinggi, tinggi, pH-nya terlalu tinggi ketika kita ukur dengan pH meter tanah. Kalau netral itu berarti pH tanah kita ketika diukur dengan alat pengukur pH atau pH meter tanah itu ada pada angka 6 sampai 7. Nah, ketiganya ini semuanya sebenarnya bermanfaat. Hal ini perlu kita ketahui agar kita tidak terjebak dalam satu topik dalam budidaya pertanian. Kita hanya fokus pada pH. Itu perlu diperhatikan. Cuman kita harus melihat sisi-sisi manfaatnya. Nah, pH yang rendah itu sebenarnya adalah sebuah proses alam untuk memunculkan bakteri-bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai itu akan bekerja mengurai bahan-bahan organik. Nah, hasil daripada penguraian bahan-bahan organik itu nanti akan menjadi sumber makanan bagi tanaman yang biasa disebut dengan humus ataupun asam humat. Nah, itu berawal dari asamnya pH tanah. Karena pH tanahnya asam, maka bakteri-bakteri pengurai itu tumbuh dengan cepat sehingga bakteri-bakteri pengurai itu akan mengurai bahan-bahan organik. Nah, apa yang terjadi seandainya tanah kita itu stabil, tidak mengalami keasaman tanah? Itu yang terjadi, bakteri bahan-bahan organik kita itu tidak mudah terurai. Nah, seperti contoh seperti ini teman-teman yang mudah kita gambarkan. Di musim kemarau itu biasanya tanah akan stabil, pH-nya stabil. Beda dengan musim penghujan, itu biasanya tanah akan asam. Nah, apa yang terjadi perbedaannya? Di musim hujan, bahan-bahan organik yang terdapat di lahan pertanian kita itu mudah terurai, mudah 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 hilang dan mudah menjadi humus. Beda dengan di musim kemarau itu biasanya kering dan sampai lama terurainya. Itu bukan hanya masalah kering saja, tapi juga masalah pH yang stabil sehingga bakteri kurang bekerja untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada pada lahan pertanian kita. Ini cuacanya sudah hujan teman-teman, kita sambung di part yang kedua. Kita belajar tentang mengetahui kenapa sih kok ada perubahan pH tanah ya. Ada asam, ada basa, ada juga netral. Itu ketiga-tiganya memiliki manfaat. Sambung di part berikutnya karena ini sudah hujan teman-teman. Nah, disambung juga diskusi ya di kolom komentar ya, karena apa yang saya sampaikan juga belum tentu benar. Silahkan teman-teman diskusi di kolom komentar. Yuk, saya akhiri. Assalamualaikum.